Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah, kita sudah sampai pada halaman 7. Marilah kita lanjutkan ngaji kita pada kali ini tentang ilmu tafsir. Qala al-mu'allif rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bi wa 'ada 'alaina wa bi 'ulumina wa bi 'ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Bi ghairi lafdil arabi takhrumu qira'atun wa bihi yutarjamu kadaka bil ma'na wa yufassara birra'yi la ta'wiluhu faharrira bi ghairi lafdil arabiyyi tahrumu qira'atun wa ambihi yutarjamu ila akhirih. Bi ghairi lafdil arabiyyi, tanpa lafal bahasa Arab utawa maknane biasa kelawan sakliyane lafal bahasa Arab tahrumu haram apa qiraatun maca Al-Qur'an wa an bihi lan yento kelawan iki Arabi utawa lafdzul Arabi yutarjamu diterjemahake apa Al-Qur'an. Kadaka kaya mengkono-mengkono kang tinutur bil makna kelawan makna kelawan arti tok wa ayyu fassara lan den tafsirake kuno apa Al-Qur'an birra'yi kelawan ra'yi kelawan akal la ta'wiluhu ora nek takwile iki Al-Qur'an faharrira mongko bebasno kuno sapa sira yakni tahrumu qiraatul qur'ani bil ajamiyati ay bil lisani ghairil arabi, yakni ngarepake sapa Kyai Musannaf inggih Mbah Kyai Sya'roni Ahmadi Al-Hafidh nerangake sing pertama tahrumu haram apa qiraatul qur'ani maca Al-Qur'an bil ajamiyati kelawan basa ajam basa asing ae bil lisani tegese kelawan bahasa kelawan lisan ghairil arabi sakliyane bahasa Arab. Al-Qur'an itu tidak boleh dibaca dengan bahasa ajam. Jadi kalau kita membaca dengan bahasa ajam seperti bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Thailand, Patani, maka itu sudah bukan Al-Qur'an. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an diturunkan pakai bahasa Arab. Kenapa tidak boleh? Li'annahu krana stuhune iki Al-Qur'an
yudhabu iso diilangake apa i'jazuhu kemukjizatane Al-Qur'an alladzi unzila kang den turunake kono apa Al-Qur'an lahu iki bahasa. Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum tafakkarun. Jadi kalau kita membaca Al-Quran pakai bahasa selain Arab, berarti yang pertama itu bukan Al-Quran, yang kedua akan mengurangi atau menghilangkan nilai atau aspek kemukjizatan Al-Quran. Walihada lan krono arai iki ya tarajjamu nerjemahake sapa al-ajizu wong kang ora mampu, ora kongan. Anil azkari saking pira-pira nutur utawa zikir fis sholati ing dalam salat. Wala yutarjamu anil Qur'ani lan ora kena nerjemahake kono sapa ajiz mau anil Qur'ani sanging Qur'an bal yantaqilu balik ganti kono sapa ajiz ilal badali marang gantine. Jadi nanti kalau ada orang melaksanakan sholat tidak mampu membaca surat Al-Fatihah misalnya, maka dia juga tidak mampu untuk mengartikan apa yang ada di dalamnya. Maka yang diperbolehkan di sini adalah mengganti ayat-ayat atau surat-surat yang sekiranya mampu. Tidak boleh ketika tidak mampu itu terus diterjemahkan atau diganti dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Patani atau yang lain, tidak boleh. Jadi misalkan kalau sholat itu membaca surat Al-Fatihah, sementara Al-Fatihah tidak mampu, maka ganti yang lain, surat yang lain yang sekiranya hafal. Wa takhrumu lan haram apa qiraatuhu macane Al-Qur'an bil makna kelawan maknane. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an itu ya yang kita baca yang tulisan Arab. Yang kita artikan, yang kita pahami ya yang berbahasa Arab itu. Kalau kita mengajarkan pada yang lain, yang kita ajarkan ya ayat Al-Quran itu. Artinya ayat itu tidak boleh diganti. Kemarin sudah dikatakan bahwa periwayatan Al-Quran dari dulu sampai sekarang itu bil mutawatir atau bit tawatur. Artinya ayat Al-Quran itu tidak boleh disampaikan, tidak boleh diriwayatkan dengan berdasarkan maknanya saja. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin diganti as-sana'u lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah diganti as-sana'u, tidak boleh. Rabbil alamin diganti rabbin nas, tidak boleh. Harus apa adanya. Wa injajat lan senajan kena wenang apa riwayatul hadis, riwayat hadis bil makna kelawan makna. Meskipun kalau hadis boleh diriwayatkan makna, maka tulisan innamal a'malu binniyat itu bermacam-macam, ya, berbeda-beda. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir itu juga berbeda-beda. Kalau hadis nggak apa-apa. Jadi yang penting maknanya sama, substansinya sama. Tapi Al-Quran tidak boleh substansinya, harus lafalnya yang berbahasa Arab, kemudian nanti terjemahnya, tafsirnya, penjelasannya terserah. Kenapa kok tidak boleh? Li fawatil ijazi, karena menghilangkan kemujizatan al-maksudi kang den maksud. Jadi maksud salah satu ijaz Al-Quran adalah lafal Al-Quran itu sendiri, yaitu dengan bahasa Arab. Kalau itu diganti dengan bahasa lain, sudah bukan mukjizat. Lifawatil ijazi minal Quran.
Contohnya kaqulihi, seperti firman Allah misalnya, walibasut taqwa dzalika khair. Ini surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walibasut taqwa dzalika khair. Kalau lengkapnya begini ayatnya. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Nah, tulisan libasut taqwa dzalika khair, kata khair itu kan sama dengan hasan. Maka kalau diganti walibasut taqwa dzalika ahsan, tidak boleh. Khair diganti ahsan tidak boleh. Harus amanah. Wa yakhrumu lan haram apa tafsiruhu, tafsire iki Al-Qur'an birra'yi, kelawan akal. Begitu pula Al-Quran kalau ditafsirkan dengan akal, secara nalar saja tidak boleh. Ya. Qala paring dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangqala fil Qur'ani bi ra'yihi au bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran atau membaca Al-Quran, menjelaskan Al-Quran biro'yihi, dengan akal, dengan nalar belaka, au bima la ya'lamu, atau dengan apa yang dia tidak tahu, falyatabawa, hendaklah dia mempersiapkan diri maq'adahu, tempat tinggalnya minan nar. Artinya orang yang memang hanya ingin menafsirkan Al-Quran berdasarkan nalar belaka tanpa ilmu riwayat yang berdasarkan sumber yang otoritatif, yaitu dari Rasulullah SAW atau para sahabatnya, maka itu tidak diperbolehkan, diancam oleh Nabi dengan neraka. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi, wa hassanahu lan menurut Imam Tirmidzi hadis ini hasan. Ka'an tafassara masalan, kaya dene nafsirake kono sapa wong masalan ing suwijine contoh. Qalahu, yaiku dawuh Gusti Allah Ta'ala, wala takulu amwalal yatama, wala takulu amwalal yatama. Itu isi di dalam surat An-Nisa ayat 2 ada kalimat yang seperti itu, tapi ayatnya ini yang ditulis dalam Quran ini tidak sesuai. Nanti saudara-saudara bisa merevisi, tapi intinya adalah berkaitan dengan larangan takulu. Janganlah kalian makan. Al-muradu utawi kang dimaksud bil akli kelawan mangan, kelawan makan, larangan takulu. Guna ing dalam iki iku jami'u anwalil itlafi, sekabehane macame kerusakan. Jadi yang dimaksud makan, yaitu larangan makan, sehingga dilarang oleh Allah di sini yang terkaitan dengan anak yatim adalah segala bentuk perusakan, bentuk penistaan atau penelantaran, sehingga membuat anak yatim itu menjadi terlantar, itlaf. Jadi oleh karena itu maksudnya adalah apa? Fayahrumu, mongko haram apa al aklu mangan, wal khirqu lan ngobong utawa ngrusak. Jadi yang dilarang akhirnya bukan hanya makan. Misalnya
uang itu dihabiskan untuk berpoya-poya oleh keluarganya, bukan untuk anak yatim, atau digunakan untuk apa sehingga anak yatim tidak mendapatkan haknya, itu pun termasuk dilarang. Wadhalika kaya mengkono iku, yaitu merusak, menghilangkan, menghabiskan, itu haramun haram. Fa'in aradta mongko lamun ngarepke sapa sira antarifa yen to ngerteni kono sapa sira subuta haramil khirqi ing anane harame ngrusak utawa ngentekke barang, fakul mongko ngucap sira hakada masalan. Jadi upama ana wong ora mangan bondone, ora mangan harta anak yatim tetapi hanya merusak atau hanya menghabiskan, maka ayatnya juga sama, yaitu wala ta'kulu. Ya. Qauluhu ta'ala wala ta'kulu amwalal yatim, utai lafal atau ayat wala ta'kulu amwalal yatama. Ayat yang terkait dengan larangan makan di sini iku nasun, merupakan nas, merupakan teks dalil tekstual finnahi ing dalam larangan an akli amwalal yatama, an akli amwalil yatama, saking makan bondone utawa harta bendane anak yatim. Wa yuqasu lan den analogikan den kiaske bil akli kelawan mangan opo al khirku ngerusak, ngentekke rusak, bijamil itlafi kelawan sekabehane kerusakan utawa penelantaran fikulin ing dalam segala bentuk. Fakama mongko dene kaya barang annal aklas tune barang stune mangan iku manhiyun dilarang lil itlafi krono arah kerusakan, kadzalikal khirku manhiyun lidalika. Jadi oleh karena makan itu dilarang, makan harta benda anak yatim itu dilarang karena itu akan menelantarkan anak yatim, maka merusak, menghabiskan harta benda anak yatim itu juga dilarang karena endingnya juga sama. Fakunu akli amal yatama mongko mangan harta bendane anak yatim iku manhiyan dilarang sabitun tetap binasi kelawan nas. Kalau larangan makan jelas secara tekstual ada nasnya. Wa kaunu khirqihi lan dene utawi kahanane ngerusak bondone mau iku manhiyan ono merupakan dilarang sabitun bil qiyas. Jadi larangan makan itu dalilnya nas, sesuai dengan nas. Sementara larangan merusak harta benda anak yatim ini dalilnya adalah qiyas. Wallahu a'lam. Tambih utai kiki ono catatan penting. Tambih attention for attention. Al farqu baina tafsiri wa ta'wil, yaitu tentang perbedaan antara tafsir dan ta'wil. Amma tafsiru dene utawi kang aran tafsir fa huwa iku tafsir iku asyhadatu penyaksian Allah ing atase Gusti Allah wal qat'u lan kepastian bi annahu stune Al-Qur'an iku unia den ngarepke kunapa Al-Qur'an bihadzal lafzi kelawan iki lafal. Jadi kalau tafsir itu adalah menjelaskan makna yang ada dalam lafal itu. Alhamdu ya alhamdu. Tapi kemudian alhamdu dijelaskan menjadi berbagai macam padanan kata, sinonim kata, itu adalah pengembangan. Jadi kita tidak boleh merubah dari Al-Qur'annya itu. Falam yajzi mongko ora cukup apa illa bin nasi kejaba kelawan nas minan Nabi sallallahu alaihi wasallam abis sahabati. Jadi penafsiran Al-Qur'an tidak cukup kecuali dengan nas. Artinya tidak boleh menggunakan akal belaka. Akal mungkin boleh, bisa, tetapi harus dilengkapi, harus didasari akal itu didasari pada nas. Atau sahabat, dari nabi atau sahabat. Alladzina syahadu al-wahya, yang memang menyaksikan penurunan wahyu. Walihada mongko krana areke iki iku jazama. Dadi netepake sapa Al-Hakim Imam Hakim bi anna tafsir sahabi kelawan yanto setune tafsir sahabi iku mutlakon kelawan mutlak fi hukmil marfu. Jadi Imam Al-Hakim dalam konteks ini sudah menyimpulkan bahwa tafsir sahabi
itu adalah tafsir yang marfu, dalam arti tafsir yang paling tinggi tingkatannya karena dekat dengan Rasulullah SAW. Itu tafsir. Wa amma ta'wil fa huwa tarjihu ahadil muhtamilin. Wa amma ta'wil utawi kang aran ta'wil fa huwa mangko ta'wil iku tarjihu ahadil muhtamilin, jelasake utawa mengunggulkan salah satu dari ayat-ayat atau lafal-lafal yang terkandung dalam Al-Qur'an bidunil qat'i, tanpa kepastian, wasyadati, dan tidak harus menyaksikan penurunan wahyu alallahi ngatasé Gusti Allah. Jadi kalau takwil ini tidak harus sesuai dengan lafal, tidak sesuai dengan apa yang ada di situ, tetapi bisa mengambil salah satu pilihan-pilihan makna-makna yang mungkin makna itu sudah jauh dari apa yang dikehendaki lafal itu. Misalnya ada ayat yang berbunyi misalkan wala taqrabu hadis syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Nah, mendekati pohon ini, larangan mendekati pohon itu bisa dimaknai yang berbeda-beda sesuai dengan konteks yang ada. Mungkin dengan zaman Nabi, dengan zaman sekarang bisa berbeda. Begitu pula misalkan ada ayat 33 surat yang ke-55. Ada ayat la tangfuduna illa bisultan, surat Ar-Rahman ayat 33. La tangfuduna illa bisultan. Kata sultan itu bisa dimaknai yang macam-macam. Kalau zaman sekarang, kamu tidak akan bisa mengerjakan sesuatu illa bisultan kecuali dengan teknologi. Kita tidak bisa mengikuti kuliah daring kalau kita tidak punya sultan. Sultan kita apa? Sultan daring kita, ya teknologi online ini. Ada HP, ada laptop, ada juga kuota, ada juga macam-macam itu yang terkait dengan benda. Jadi ini namanya takwil, bahwa yang dimaksud ayat itu tidak harus persis apa yang ada sesuai dengan lafalnya. Dan menurut Imam Salaf, jadi nanti Imam Salaf dan Imam Kholaf, Imam terdahulu dan Imam modern itu berbeda. Kalau fasalafu yu'awilu ijmalan fa'aslama, orang-orang terdahulu kalau menakwilkan ini secara mujmal, maka dia selamat. Bisa menyelamatkan Al-Quran, menyelamatkan pemikiran, menyelamatkan konsep-konsep. Tetapi wal kholaf tafsilan fa'alama. Sementara orang-orang modern menakwilkan Al-Quran secara tafsil, secara rinci, secara kontekstual. Jadi kalau ayat la tangfuduna illa bisultan, maka bisultan ini bisa ditafsirkan yang mungkin dalam tafsir-tafsir kuno tidak ada. Yaitu sultan itu apa? Teknologi modern. Jadi kalau ayatnya yang berbunyi ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Nah, jadi ini ibaratnya kalau kita mau menakwilkan sekarang adalah bahwa kita tidak akan bisa mengikuti ngaji daring, tidak bisa mengikuti kuliah daring. La tangfuduna illa bisultan, kecuali kita memang memiliki perangkat berupa sultan. Nah, sultannya apa? Ada teknologi HP, teknologi laptop dan sebagainya, yaitu teknologi online. Nahwu qaulihi ta'ala, contoh adalah firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bahwa Allah itu di sini dikatakan duduk di singgasananya, istawa. Nah, sekarang istawa itu maknanya apa? Yakni ngarepake kono sapa ingsun, sapa Kiai Musonef, bahwa istawa itu istiwaan, yaitu memang tempat yang sesuai, yang layak, yaliku bihi, sesuai dengan posisi Allah.
Ini menurut ulama salaf. Nah, kalau ulama sekarang awil istilai, yaitu Allah ya yang dimaksudkan alal arsistawa, ya memang Allah itu selalu luhur, selalu agung, selalu berada di paling tinggi di atas segala-galanya. Nah, jadi ada perbedaan. Tetapi maksudnya sebenarnya sama. Wa yajuju aidon akhdul falsafah. Wa yajuju lan kena apa ta aidon kelawan meneh apa akhdul falsafati, ngalap falsafah. Jadi kalau menafsirkan atau menakwilkan ini boleh menggunakan metode filsafat dengan menggunakan pendekatan filsafat. Kama fi qoulihi kaya dene ing dalam kauli Allah taala. Qala tazra'una sab'a sinina daba fama hasadtum fadaru fi sumbulihi illa qalilan mimma takulun. Nah, ini surat Yusuf ayat 47. Nah, kalimat di situ ada dua kata. Yang pertama tazra'un, yang kedua hasadtum. Ada dua kata ini bisa ditafsirkan secara filsafati, bahwa manusia hidup itu untuk apa? Bagaimana caranya? Diteruskan. Yufhamu dipahami min hadhil ayati saking iki ayat. Apa annal asla asline iki ayat fi iku fi umronil baladi ing dalem memakmurkan negara. Jadi ayat ini secara falsafati atau menurut filsafat ini sebenarnya berbicara tentang ketahanan masyarakat untuk melangsungkan kemakmuran bumi atau negaranya. Nah, sementara kemakmuran negara itu adalah yatawaqqafu ala rihodatil aish, bahwa kemakmuran negara itu akan terkait erat dengan keberlangsungan kehidupan manusia. Rihodatil aish wa kifayatit ta'ami lan kelawan ketahanan pangan. Kifayatut ta'am fihi ing dalem balad. Nah, jadi memahami ayat tersebut bahwa ayat itu adalah dalam rangka untuk ketahanan pangan bagi suatu negara agar negara itu bisa berlangsung. Nah, keberlangsungan suatu negara ini tergantung kepada ketahanan masyarakat. Ketahanan masyarakat ini tergantung kepada ketahanan pangan. Nah, ini pemikiran filsafat semacam ini. Demikian ngaji kita pada kali ini. Kita akhiri bersama wallahu alam bissawab. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.